CEO Clue. Clue itu adalah aplikasi untuk program Jakarta Smart City. Selamat datang Rama, ya silakan. Terus kemudian ada Alanda Karisa. Dia adalah aktivis muda penggagas Indonesia Youth Conference dan juga penulis bukunya barusan dirilis. Dan kemudian ada Derta Isya Jora dan Zimar Akbarur Rohim. Pemenang kompetisi UN Big Ideas Jalanan Yogyakarta, platform berbasis komunitas untuk melacak jalan rusak. Silakan. Ini dia. Ya, dan yang akan menjadi pemandu panel diskusi adalah Mbak Uni Lubis. Mbak Uni Lubis ini adalah waktu Rappler didirikan itu baru ada 2 orang ya, dan salah satunya adalah Mbak Uni Lubis. Miss Uni Lubis, she's a senior journalist, former member of the Press Council, and she writes from economy, politics, climate change, and everything. Mbak Uni Lubis. Please, Miss Uni Lubis. Selamat siang, Assalamualaikum. Good afternoon, Assalamualaikum, peace be upon us all. Saya terima kasih Thank you, Maria and Natasha, for assigning me to moderate the panel. Sesudah yang sebelumnya orang-orang yang di atas. Oke, sebelumnya tapi saya ingin milih juga ya. Dari semua ini saya pilih isu perubahan iklim. Karena kebetulan saya sekarang terlibat di steering committee working group untuk climate change yang akan mempersiapkan pertemuan kita di Paris pada bulan Desember, COP21, the COP21, ikut dalam merumuskan final draft dari INDC, Intended National Determined Contribution dari Indonesia. Kenapa climate change, perubahan iklim ya, kita nggak usah terlalu banyak dijelaskan, karena apa yang terjadi tadi di Kalimantan, what happens in Kalimantan, the forest fire, dan semuanya itu membuat security ketahanan pangan kita, kemudian petani bisa mendapatkan penghasilan dari hasil panennya, itu terpengaruh, dan itu ujungnya adalah kepada food security yang tadi dibahas oleh Pak Luhut Panjaitan. Dan kalau petani makin miskin, orang nelayan makin miskin karena situasi tidak bisa membuat mereka melaut ya, mereka pasti akan sulit untuk menghidupi keluarganya, apalagi memberikan pendidikan, meskipun sekarang sudah 3 kartu sakti ya, sudah ada 3 kartu sakti dari Pak Jokowi pemerintahannya. Jadi saya sekarang sedang sangat mencermati isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim dalam semua aspeknya, termasuk peran perempuan, orang muda seperti kita semuanya yang di sini ya. Dan juga lintas agama, ya. Lintas agama itu juga sangat penting karena itu adalah local wisdom, dan yang sangat penting juga adalah masyarakat adat, ya, indigenous peoples, perannya yang sangat besar dalam bagaimana kita memerangi perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim. Nah, karena kita di era internet, tinggal di googling aja nih nama-namanya. Beberapa sudah saya, satu yang saya kenal cukup lama sebagai anak Twitter, Alanda, yang anak Twitter. Rama, kayaknya pernah ketemu juga kita ya Rama ya, di sebuah acara ya, yang dari Jogja ini, Jogja kan? Saya orang Jogja juga, jadi kita sama-sama dari Jogja ya. Kita dengarkan yang pertama, mungkin Rama bisa cerita tentang apa yang membuat kamu sebagai anak muda kemudian menjadi kreator, tidak hanya consumer, menjadi kreator dari sebuah apps yang banyak manfaatnya bagi pengembangan kota, dan yang menarik ini bisa direplikasi ke kota-kota yang lain. Ini yang paling penting. Silakan. Kita ketemu di Jogja, di Heritage City ya kayaknya. Bukan sih, saya belum sempat ke Jogja ya. Oh gitu ya. So yeah, selamat pagi semua. Pagi. Nama saya Rama, saya co-founder dan CEO dari Clue. Ada yang pernah dengar Clue belum sebelumnya? Ada yang belum pernah? Ya, Clue memang baru launching sekitar tahun lalu ya, di Desember. Awalnya sih inspirasinya dari Jakarta sendiri. Jadi Jakarta kita tahu lah ya, banyak problem dari macet, sampah, parkir liar, jalan rusak.
Sekarang udah kemacetan malah jadi nomor 1 di dunia ya, tapi dari paling belakang gitu ya. Setelah saya pikir waktu itu, ini banyak komen lah ya, banyak ngeluh juga di pad, di Twitter dan Instagram dan lain-lain, cuman nggak ada yang selama ini, nggak ada yang menindaklanjuti lah, gitu, kira-kira. Nah, akhirnya terinspirasi juga waktu itu kita buat gimana ada satu aplikasi yang menampung seluruh keluhan warga. Nah, aplikasi ini, ini presentation-nya nyala nggak? Sekalian saya jelasin biar pakai slide lebih enak mungkin. Nah, jadi aplikasi ini kita kerjasama dengan governance DKI ya, dari pemerintahan Jakarta, dan kita sekitar tahun lalu juga, kita waktu itu ketemu dengan waktu itu masih Pak Wagub, Pak Ahok, tawarin konsep ini gitu, Pak mau nggak nanti semuanya aplikasi, semua keluhan warga tertampung ke dalam satu platform. Saya tawarin juga sekaligus waktu itu mappingnya lah gitu, jadi ada dashboard command center, nanti saya kasih lihat di sini. Nah ini Clue sendiri, ini misi kita. We want to fully connect people with their city information worldwide lah. Tadi kita bisa bilang nantinya kita akan expand ke kota-kota lain juga gitu. Nah, Clue sendiri udah available di Android sama iOS. Jadi sekarang bisa di-download aplikasinya dan sangat cukup mudah ya penggunaannya. Kita pakai banyak yang avatar-avatar ini untuk melindungi identitas dari si pelapor. Jadi kalau misalnya mungkin pakai sosial media lain kelihatan identitasnya, di sini kita bisa pakai username dan juga identitas dari si pelapor terlindungi. Gitu. Nah, bedanya di sini, ini sangat fokus sekali dengan perbaikan dari kota itu tersendiri ya. Laporan dapat ditindaklanjuti, setelah itu ada juga namanya fitur ranking. Nah, ranking ini yang menjadi indikator untuk si gubernur rotasi jabatan setiap 3 bulan kan. Nah, ini akhir bulan ini ada satu lagi rotasi ini. Setiap 3 bulan kita lihat nih lurah, camat, dinas kebersihan, itu semua dirotasi kan. Nah, ini yang ranking-ranking bawah itu berdasarkan kinerjanya akuntabel ya, sekarang jadi terukur semua di sini. Nah, cuman Clue sendiri sebenarnya hanya bagian kecil dari program Jakarta Smart City yang kami tawarkan. Jadi yang mungkin warga tahu adalah ada Clue. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada dashboard kita yang kita namain Cloud. Nah, ini Cloud ini adalah kita sebutnya Clue Intelligent Town Dashboard. Jadinya dia mempunyai kemampuan untuk menyerap semua informasi yang ada dari berbagai macam devices, bukan devices handphone ya, devices yang ada di jalan seperti CCTV, lampu jalan dan lain-lain, nanti saya kasih lihat. Juga social media dari Clue, Waze, Twitter, dan lainnya, dan juga data-data internal dari si government sendiri. Buat apa? Nanti mungkin saya kasih lihat sedikit. Kita percaya dengan adanya data-data terkumpul, itu bisa memberikan sebuah informasi yang untuk perubahan ke depannya. Gitu. Untuk Clue sendiri memang selama ini, kayak saya bilang, tidak ada yang keluhan yang bisa didengar secara langsung. Gitu. Saya ingin menghadirkan Clue ini di tengah-tengah masyarakat untuk mendekatkan dengan government juga. Gitu. Dan juga harapannya adalah kita menemukan suatu harapan baru dengan menggunakan Clue bahwa suara kita bisa didengar oleh pemerintah. Nah, ini agak kompleks sedikit kelihatannya, cuman ini adalah dashboard live yang bisa dilihat kalau udah pernah lihat website-nya di smartcity.jakarta.go.id. Itu yang untuk publik, cuman ada yang sebenarnya untuk di belakang ya, di dashboard. Nah, dashboard ini adalah integrasi dari segala macam data. Kalau misalnya dilihat di sini ada tata ruang, dari data kemacetan, parkir liar, dan lain-lain. Ini semua mengintegrasi semua data. Clue sendiri dia, Oke, tolong di slide. Jadi agak jauh nih. Ya, satu lagi ke depan. Ke belakang. Back. Nah, ini indikator dari Smart City yang kita ingin terapkan ya di seluruh Indonesia sebenarnya. Health, governance, living, environment, mobility, and economy. Nah, kita akan kasih tahu, saya akan jelaskan satu-satu ini hubungannya apa dengan aplikasi Clue itu sendiri. Next.
Nah ini dari government-nya ya. Tindak lanjut dari laporan, semuanya accountable, semuanya terrekord, semuanya juga bisa di list down menjadi sebuah ranking atau juga informasi tambahan lainnya. Kalau kita bisa lihat di sekitar sini, warna merah-merah ini berarti pedagang kaki lima liar belum ditindak lanjut. Nah yang kuning-kuning ini udah diproses. Yang hijau-hijau banyak di daerah sini, ini kebetulan lurah ini lumayan tinggi ranking ya. Ya ini udah ditindak lanjut. Nah ditindak lanjut nanti bisa kelihatan before and after picture. Jadi bisa dilihat sendiri di aplikasinya nanti. Warga bisa lihat, tapi di belakang sini juga bisa menganalisa daerah mana nih yang banyak merahnya gitu. Nah, di Clue sendiri juga ada satu fitur yang kita banyak bisa melaporkan tentang tempat-tempat. Nah ini contohnya, places. Jadi misalnya bank, ini hubungannya udah ke swasta malah masuk ya. Bank, antrian panjang, restoran, pelayanan buruk. Tapi at the same time once kita tagging itu tempat, akan masuk ke sini juga lokasinya, dan akan ditabrakin sama data city planning. Nah ini tetap masuk ke governance. City planning ini nanti dia akan lihat, tempat ini melanggar nggak peruntukannya. Gitu. Nah dari situ nanti dia bisa tahu nih, sistem akan langsung kirim ke Dinas Tata Ruang untuk ditindaklanjuti juga. Sekarang yang kita juga cukup beruntung adalah dengan adanya Jakarta, gubernur yang cukup, apa ya bisa dibilang, ya cukup inilah ya, sangat aktif lah ya, dan juga cukup pushy lah ke anak buahnya, dan dia basically merevolutionize seluruh birokrasi dari Jakarta government sendiri. Karena itu aplikasi ini menjadi sangat powerful di situ. Data-data yang udah diterima pun juga di-push untuk perubahan yang sangat signifikan. Ada analitik juga di dalamnya, ini lebih ke melihat lokasi mana yang peruntukannya banyak salah, Jakarta Utara, Selatan, Barat, dan lain-lain. Ini masih sifatnya smart government ya. Ini fitur-fiturnya. Nah, kedepannya sendiri kita akan instalasi banyak IoT devices, ya mungkin these terms you already heard before, Internet of Things, di mana in 2020 about 25 billion ya, atau 25 miliar devices akan terkoneksi langsung ke internet. Tapi bukan cuma telepon-telepon kita, atau jam tangan yang sekarang udah ada, atau gelang, atau juga kacamata sekarang udah ada Google ya. Tapi juga hal-hal seperti ini, CCTV. Jadi CCTV yang ada di instalasi nanti bisa menghitung mobil, jadi vehicle tracking, traffic flow monitoring, license plate identifications, dan lain-lain. Ini harapannya adalah menjadi data yang bisa dikombinasikan dengan data lain. Contohnya di sini ada Dataways, di mana merupakan partner kita juga. Nah, ya ada Dataways kelihatan di situ. Harapannya adalah sistem ini bisa memberikan rekomendasi ke depannya untuk gubernurnya. Dari jam 9 sampai jam 12 siang, Jalan Sudirman selalu macet. Berdasarkan Dataways, dan juga CCTV dari sini, dan juga data laporan dari Clue. Kalau Waze sendiri dia memberikan macetnya di mana, CCTV dia kasih tahu nih, vehicle counting berapa banyak. Cuman Clue kasih tahu bahwa ini kenapa macet gitu loh. Kenapa macet, apakah karena lampunya mati, apakah pedagang kaki lima liar, dan lain-lain. Berdasarkan data ini dia bisa kasih rekomendasi, Pak, ini harus ditambahin lagi koridor busway, Transjakarta harus ditambahin lagi, lalu juga untuk rekayasa lalu lintas, dan lain-lain. Rama, dari yang Clue ini apakah sudah dari hasil yang didata ini ke Pemda DKI, bisa nggak kamu ceritain satu gitu yang contoh yang kemudian direspon kemudian jadi policy, misalnya tentang pemindahan PKL atau apa? Udah banyak, jadi dari data rekord yang kita udah terima sih sekitar 1.000 laporan per hari, 800 tindak lanjut. Jadi kalau misalnya dari beberapa itu bisa dilihat langsung di Clue-nya sendiri, banyak yang hijau-hijau sih indikatornya, itu bisa diklik, jadi before after picture-nya bisa kelihatan. Nah, jadi dia bisa kelihatan sebelum dan sesudahnya, dan kita udah push juga untuk fotonya di angle yang sama. Karena banyak juga kan lurah dan dinas ini kadang lokasinya beda, ya, di foto cuman udah dibilangnya udah selesai, atau juga waktunya juga beda gitu. Macet jam 3 sore, cuma fotonya jam 3 pagi gitu. Nah itu kita juga berusaha untuk ilangin yang kayak gitu dengan cara ya kita push komunitas juga di dalam Clue untuk bisa ngembaliin laporan hijau jadi merah.
Itu mereka bentuk komunitas sendiri namanya Kopasclu kemarin. Jadi dia melaporkan banyak laporan TL abal-abal lah sebutannya gitu, tindak lanjut abal-abal. Pokoknya banyak. Jadi memang si Clue ini udah jadi sebuah komunitas sendiri di dalam sosial media itu. Nah ini laporan traffic dan lain-lain. Nah, kedepannya memang ada macam-macam. Ada yang lampu jalan nanti bakal terkoneksi semua. Ini untuk memudahkan maintenance juga, untuk memudahkan juga energy consumption kita bisa tahu di daerah Jakarta Utara, Jakarta Selatan untuk lebih mengurangi lagi energy use untuk lampu jalan dan lampu taman. Kotak sampah pintar yang bisa, ini udah kelewat. Cuma ada juga kotak sampah pintar yang bisa memberitahu apabila kotak sampah ini sudah penuh langsung ke dinas kebersihan untuk ditindaklanjuti. Jadi memang ada banyak sekali hal-hal yang kita harapkan dalam waktu 5 tahun ke depan ini untuk terimplementasi. Dan semua devices itu akan terkoneksi langsung ke dashboard yang ada di Pemprov DKI. Terima kasih Rama, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Tepuk tangan untuk Rama. Kalau Rama pilih apa, sorry, dari yang ini, yang mana? Kalau saya sih pilihnya balik lagi ke education ya. Soalnya yang paling utama itu menurut saya sekarang adalah people ya. Kita buat Clue sendiri adalah sebenarnya masih di fase awal, yaitu fase corrective actions, di mana ada sampah ditindaklanjut langsung. Cuman harapannya adalah dengan orang menggunakan Clue, dia tidak ada lagi sampah yang dia buang gitu. Jadi begitu dia mau buang sampah, oh ya saya juga pakai Clue nih gitu. Masa saya buang sampah gitu, kayak gitu. Nah itu harapan itu sudah masuk ke preventive phase-nya kita. Thank you. Sekarang Alanda Kariza, founder dari Indonesia Youth Conference, menjadi pembicara dalam berbagai konferensi dalam dan luar negeri, mewakili anak muda Indonesia ya. Dia juga punya buku yang saya udah baca, sangat inspirasional, Dreamcatcher. Jangan lupa ya teman-teman, supaya cerita-cerita positif yang inspiring tadi Maria mengatakan yang inspiring nomor 2, kalau kemarahan itu paling cepat berpindah di internet, menyebar. Yang kedua ada inspiring. Hari ini pembicara kita semuanya inspiring, please share dengan dengan hashtag 2030 saya, hashtag 2030now, sehingga semua yang tidak ada di ruangan ini punya kesempatan untuk menikmati apa yang telah mereka kerjakan dan bisa menginspirasi yang lain. Silakan Alanda. Saya berdiri juga deh kalau gitu. Saya nggak pakai slide sih. Selamat pagi semuanya. Masih semangat nggak? Kalau gitu jawabnya lebih kencang lagi dong. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah ini berarti udah sarapan. Nah mungkin saya berbagi dikit aja cerita saya. Kan hari ini panelnya adalah soal media sosial dan teknologi dan gimana kita sebagai anak muda bisa melakukan sesuatu dengan teknologi yang ada gitu. Mungkin tadi udah banyak ide-ide dari pembicara-pembicara sebelumnya yang ditanamkan di kepala kita bahwa teknologi yang ada sekarang itu jangan cuma digunakan untuk hura-hura aja. Misalkan selama ini selalu ada paradigma atau persepsi bahwa anak muda nih cuma bisa hura-hura aja gitu, dan padahal sebenarnya kita punya kapasitas untuk mengubah itu gitu. Itulah cerita awal dari 6 tahun yang lalu kebetulan saya diundang untuk menghadiri sebuah forum aktivis muda internasional yang namanya Global Changemakers gitu di Inggris waktu itu. Ada 60 anak muda yang diundang dari seluruh dunia dan kami diberi pelatihan soal bagaimana caranya membuat sebuah proyek sosial untuk menyelesaikan masalah yang ada di komunitas masing-masing selama 1 minggu. Jadi saya diajarkan soal gimana caranya bikin proposal, gimana caranya nyari media partner, gimana caranya fundraising gitu. Tapi yang membuat saya agak kecewa waktu itu adalah dari 60 aktivis muda yang diundang, anak muda Indonesia cuma 1 gitu. Padahal ada banyak negara-negara berkembang lainnya atau yang perwakilannya bisa lebih dari 2 gitu. Jadi walaupun mungkin negara seperti Amerika Serikat misalnya punya 3 perwakilan, negara Malawi juga punya 3 perwakilan misalnya. Tapi kok dari Indonesia cuma 1 ya, padahal anak muda Indonesia sekarang ada lebih dari 60 juta populasinya gitu. Dari
pengalaman tersebut, saya punya cita-cita untuk mereplikasi apa yang saya pelajari di sana ke Indonesia supaya ada lebih banyak anak muda Indonesia yang punya kesempatan yang sama untuk belajar bagaimana caranya bikin proyek sosial di komunitas masing-masing. Apalagi kan kita ada 34 provinsi, waktu itu sih kalau nggak salah masih 33 gitu. Cuman setiap daerah punya masalah yang masing-masing gitu. Dan mungkin kita yang di Jakarta belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang yang ada di Aceh atau di Papua. Mungkin mereka punya caranya sendiri gitu karena mereka lebih mengerti daerahnya gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa sama-sama belajar gitu. Dan dari situ lahir ide untuk membuat sebuah acara bernama Indonesian Youth Conference. Jadi kalau sekarang kita sering lihat anak muda banyak banget yang terlibat di kegiatan-kegiatan anak muda, organisasi sosial, kegiatan volunteering misalnya, atau ngajar di daerah-daerah terpencil. Tahun 2010 tuh belum banyak. Ada komite, misalnya kayak Komite Nasional Pemuda Indonesia gitu, tapi banyak anak-anak yang masih kuliah nggak tahu gimana caranya sih bergabung misalnya, atau banyak komunitas yang berdasarkan kampus atau berdasarkan agama atau berdasarkan daerah. Belum ada satu komunitas yang universal gitu. Jadi waktu itu kita bikin nih yang namanya Indonesian Youth Conference, acara kayak Social Good Summit hari ini, tapi ruangan-ruangannya ada banyak. Kita punya 15 sesi dalam satu hari. Anak-anak muda dari seluruh Indonesia bisa datang untuk belajar soal politik, media, anti korupsi, sampai soal film, musik. Terus kita tutup dengan pertunjukan musik dari band-band yang punya pesan sosial, kayak misalnya Efek Rumah Kaca gitu kan, ada lagu-lagunya tentang anti korupsi misalnya. Jadi kita bikin dan kita mikir, oh itu cuman buat acara apa ya, meningkatkan kepedulian anak muda aja gitu. Tahun pertama ada sekitar 400 orang yang datang, tapi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 ini akhirnya acara tersebut kita selenggarakan setiap tahunnya gitu. Dan sekarang yang datang ke Indonesian Youth Conference setiap tahunnya itu kira-kira sekitar 2.500 orang gitu. Dari tahun 2010 itu belum banyak anak muda yang pakai, mungkin anak muda banyak yang pakai Twitter, pakai Facebook, tapi belum banyak brand, organisasi, selebritis yang pakai gitu. Jadi waktu itu media sosial masih baru lah gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan media sosial itu untuk menjadi medium utama memperkenalkan ide Indonesian Youth Conference ini. Kenapa? Karena gratis. Banyak anak muda yang pakai. Jadi waktu itu kita mikir daripada kita nyoba ngiklan-ngiklan di koran atau di TV kayaknya mahal banget deh. Jadi kita pakai Twitter aja deh atau pakai Facebook aja deh gitu. Ternyata inisiatif itu membuahkan hasil yang lumayan oke lah dari sisi kami gitu, karena sekarang di tahun kelimanya kita punya sekitar totalnya 270.000 orang yang mengikuti kita di sosial media, mulai dari Facebook, Twitter, Google Plus dan lain-lain gitu. Jadi walaupun acaranya sendiri yang datang cuma 2.000 orang gitu, mungkin terdengar besar, tapi dibandingin 60 juta anak muda Indonesia kan 2.000 tuh kecil sekali gitu. Tapi kita berusaha untuk menyebarkan semangatnya melalui sosial media gitu, dan berusaha untuk punya inovasi-inovasi di dalamnya gitu. Karena kita ngerasa bikin satu event setiap tahun itu impact-nya kurang besar dibanding kita bisa bikin yang lebih besar lagi gitu. Jadi mungkin di tahun 2010 sampai 2012 kalau misalnya saya boleh cerita, saya ngerasa anak-anak muda Indonesia tuh fokusnya lebih ke ada yang namanya clicktivism atau click activism. Kayaknya di tahun-tahun itu kita ngerasa bahwa ketika kita udah nge-tweet soal misalnya melawan asap, kayaknya kita udah melakukan sesuatu gitu, walaupun kita nggak terbang ke sana, atau walaupun kita nggak nyumbang juga sih, tapi nge-tweet aja gitu. Kayaknya udahlah gue udah melakukan sesuatu untuk negara ini gitu. Tahun-tahun itu tuh anak-anak muda tuh gampang banget untuk bisa nge-tweet soal isu sosial gitu. Jadi waktu itu kita nyoba untuk memanfaatkan hal itu dengan bikin platform-platform yang mungkin bisa berguna bagi anak muda Indonesia. Waktu itu salah satu platform pertama yang kita bikin setelah Indonesian Youth Conference secara digital adalah kita bikin yang namanya Bantu Indonesia. Bantu Indonesia ini mirip dengan yang tadi Ibu Maria Ressa tunjukin di soal dari Filipina itu gitu. Jadi waktu itu lagi ada 3 bencana, Wasior, Mentawai, kalau misalnya ingat waktu itu ada 3 bencana yang datang di waktu yang bersamaan. Tsunami, gempa bumi ya. Tsunami, Wasior, gempa bumi dan Mentawai. gunung meletus juga kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu tuh
informasi di sosial media scattered gitu. Kayak semua orang nge-tweet soal iya bisa sumbang ini, bisa donasi ini kemana gitu. Dan akhirnya kita jadi kayak, aduh nyumbang kemana ya, nggak tahu sih karena semua orang ngomongin itu gitu. Jadi akhirnya dari tim Indonesian Youth Conference, karena kita punya followers di sosial media juga, akhirnya kita bikin satu platform namanya Bantu Indonesia gitu. Jadi ada satu platform digital di mana kita mengkurasi semua informasi soal tempat-tempat yang menerima donasi atau bantuan, mulai dari kalau mau nyumbang uang kemana, kalau mau nyumbang darah misalnya kemana, kalau misalnya mau nyumbang makanan kemana gitu. Jadi ada datanya, jadi anak-anak muda waktu itu bisa akses ke sana. Dan kita tahun 2013 waktu kalau nggak salah ada Jakarta banjir juga, kita bikin juga Bantu Jakarta gitu. Jadi khusus untuk informasi soal bagaimana kita bisa membantu Jakarta dengan kapasitas kita sebagai anak muda gitu. Itu sih salah satu contoh yang menurut saya gimana sosial media dan teknologi bisa digunakan untuk berkontribusi secara positif untuk Indonesia gitu. Mungkin satu contoh lagi sebelum kita nanti tanya jawab yang bisa saya bagi adalah Indonesian Youth Conference dan program-program yang mendampinginya itu punya cita-cita supaya anak-anak muda Indonesia bisa, jadi setelah datang ke Indonesian Youth Conference dan mungkin terinspirasi, pengen melakukan kegiatan sosial, mereka juga harus bisa punya kanal untuk melakukan perubahan tersebut gitu. Karena kita sering banget dengar kayak, Kak, sebenarnya aku tuh pengen bisa jadi relawan di daerah aku, atau aku tuh pengen bisa memulai sesuatu gitu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana, kayak aku nggak tahu organisasinya apa gitu. Jadi akhirnya karena ada suara-suara seperti itu, tahun 2012 kita bikin satu platform digital lain yang namanya Peta Muda gitu, namanya petamuda.org, nanti teman-teman bisa akses juga. Jadi di Peta Muda itu ada peta Indonesia dan kita bisa nyari organisasi sosial anak muda apa aja yang anak muda Indonesia bisa dukung atau bisa gabung di daerahnya masing-masing gitu. Jadi misalnya teman-teman bergerak di bidang seni, kadang-kadang mungkin kita nggak terpikir kalau seni itu bisa punya muatan sosial juga dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Teman-teman tinggal buka petamuda.org lalu bisa nyari, oh komunitas seni ada apa aja ya di seluruh Indonesia. Nanti akan muncul tuh, oh di Kalimantan, di Maluku, di Nusa Tenggara ada di mana aja gitu, dan di situ ada informasinya, ini organisasi apa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, mereka butuh apa gitu. Jadi dari situ kita pengennya anak muda tuh nggak cuman peduli dengan nge-tweet aja gitu, tapi akhirnya ada jalan supaya mereka bisa benar-benar melakukan sesuatu, baik dengan bergabung di organisasi yang udah ada maupun memulai organisasinya sendiri gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya bagi tentang bagaimana kami menggunakan media sosial dan teknologi untuk membantu social Indonesia. Good ya. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah sekarang ya pakai baju batik nih Cahyojo, namanya Derta Isya Jora dan Zimar Akbarul. Mungkin kalau di sosial media belum sengetop Alanda, tapi mereka adalah UN Big Ideas Winners, pemenang dari kompetisi yang diadakan oleh UN, ide-ide yang besar dan bisa mengubah ya kan, bisa bermanfaat buat masyarakat. Ayo diceritain kenapa kok ikut itu dan kemudian apa yang disampaikan sehingga kemudian bisa memenangkan. Saya berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mewakili teman-teman dari Jalanan Yogyakarta ingin menyampaikan apa yang sudah kami gagaskan kemarin pada sebuah kompetisi dari UN. Jadi ide kami kemarin diberi nama Jalanan Yogyakarta. Mungkin dari nama ini mungkin sudah bisa sekilas teman-teman menyimpulkan ide ini nanti akan mengangkat tentang jalan yang ada di Yogyakarta. Jadi ide jalan, kok nggak nyala? Nggak muncul ya. Jadi kalau boleh tak ceritakan, ini tadi gambarnya nggak muncul. Ide ini kami ikutkan di lomba Big Ideas UN Big Ideas Issue for
urban issue using data innovation. Jadi intinya kompetisi ini mencoba untuk mencari solusi-solusi dari mahasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3 terkait pemecahan suatu masalah di kota. Kemudian kompetisi ini tuh diadakan oleh Kementerian Sains, ICT dan Future Planning Korea Selatan bekerja sama dengan Korea National Information Agency dan juga United Nations Global Pulse. Alhamdulillah tim kami kemarin berhasil mendapatkan gold winner pada lomba ini. Oh, ya nggak bisa, back dulu. Bisa ya. Jadi saya sendiri perkenalkan, saya Derta Isajora, biasa dipanggil Derta, dan ini teman sekaligus adik saya, Zimar, dan juga ada teman saya yang dia nggak bisa hadir, Zama. Kami semua masih mahasiswa, mungkin sama dengan status kebanyakan teman-teman di sini, kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Next, Mbak. Ya. Nah, jadi jalan itu, ide awalnya, menurut kami jalan itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita ke kantor, kemudian kita pergi ke pasar, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih sekolah, kita pasti akan menggunakan jalan untuk mencapai tujuan kita itu tersebut. Nah, tapi kenyataannya jumlah jalan di Indonesia itu 12% mengalami kerusakan, yakni mencapai 4.620 km. Nah, ini setara dengan jarak dari Seoul di Korea Selatan sampai New Delhi di India. Nah, ini menurut kami cukup panjang juga, itu ngelewatin Cina kalau di peta jumlah. Nah, tapi proses perbaikan jalan di Indonesia sendiri yang kami tahu mungkin nantinya pemerintah itu harus melakukan pendataan secara manual. Jadi satu persatu jalan yang ada di jalanan itu didata, kemudian baru diperbaiki. Nah, menurut kami itu sangat berpotensi untuk buang-buang waktu dan juga uangnya lebih banyak karena harus melibatkan orang survei baru diperbaikin. Nah, jalan rusak sendiri juga sangat berbahaya. Jadi di sini bisa dilihat 28% kecelakaan di Indonesia, dari 5.400-an kecelakaan itu terjadi karena jalan yang rusak. Jadi saya juga sering lihat ketika saya pulang kampung di Pemalang, Jawa Tengah tuh, jalan yang itu rusak sampai 2 tahunan, 3 tahun masih tetap seperti itu. Jadi mungkin saya menganggap di sini pemerintah kalau di daerah pegunungan itu dia belum bisa langsung mengetahui ada jalan rusak di situ. Nah, bagaimana dengan jalan yang rusak yang ada di Kalimantan, di Papua atau di daerah timur sana, yang bahkan di Jawa pun masih banyak ada jalan rusak. Nah, oleh karena itu kami mencoba memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yakni Twitter, dan juga mencoba merangkul masyarakat dan pemerintah. Jadi ide kami kemarin yang kami ikutkan adalah Nah, jadi ya, cara kerjanya mungkin mirip dengan Mas Rama yang tadi jelaskan. Jadi crowdsourcing, dan juga Ibu Maria Resa yang sudah menjelaskan crowdsourcing dengan Rappler-nya. Jadi masyarakat di sini bisa melaporkan jalan yang rusak melalui aplikasi Android, ataupun kalau nggak mau download repot-repot bisa menggunakan Twitter, tapi dengan mengaktifkan fitur geolocation-nya. Jadi laporan-laporan masyarakat tadi akan dikumpulkan oleh sistem kami, dan kemudian nantinya akan dipetakan dan ditampilkan dalam bentuk peta digital, sehingga nanti harapan kami pemerintah bisa memperbaiki jalan tersebut dengan lebih cepat. Nah, selain itu peta digital yang berisi tentang informasi jalan yang rusak di Yogyakarta tadi juga bisa diakses oleh masyarakat, sehingga mereka bisa berkendara dengan lebih berhati-hati. Nah, kemarin kalau mungkin Mas Rama tadi aplikasinya sudah online, ini karena kemarin kita itu kompetisi ide,
namun kita tetap berupaya buat membuat prototipenya. Kita kemarin udah membuat prototipe di web dan juga di Android. Jadi tampilannya nanti pemetaannya mungkin itu masih sederhana karena masih emang prototipe, mungkin pre-alpha kalau orang IT bilang. Nah kalau tadi karena kita ini basicnya dari ilmu komputer dan juga adik saya ini dari geografi, maka kami mencoba berkontribusi di SDG ini pada poin 9, ya ini tentang infrastruktur. Nah mungkin dengan kekayaan sumber daya manusia yang Indonesia punya, mungkin teman-teman juga berkontribusi di SDG yang lain untuk mewujudkan SDG 2030 nanti. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih. Saya lupa tadi nanya sama Alanda. Alanda pilih yang mana Alanda di antara tujuan SDG ini? Halo, aku pilih nomor 17. Partnership for the goals, that's good. Soalnya kayaknya semua orang, maksudnya berdasarkan pengalaman kami di Indonesian Youth Conference, setiap anak muda biasanya punya ketertarikan yang berbeda. Dan ketika mereka bergerak di ketertarikannya itu, pasti mereka lebih all out dibanding harus fokus ke satu isu yang mungkin mereka nggak terlalu tertarik gitu. Jadi menurut saya selama semua orang ini bisa berkolaborasi, semua masalah yang lain harusnya bisa diselesaikan bareng-bareng. Kalau Dimar? Saya Derta, adik saya Dimar. Jadi kalau saya mungkin lebih memilih ke 9, tapi bukan terkait jalan rusak tadi Bu, cuman lebih infrastruktur yang, jadi kalau 9 ya, industri, inovasi, infrastruktur. Yang infrastrukturnya saya lebih, jadi kayak jalan yang ada di Jakarta tuh menurut saya yaitu sering macet, dan ketika saya di Jogja mungkin datang ke sebuah acara 10 menit sebelumnya masih santai-santai bisa datang tepat waktu, tapi di sini saya 10 menit kurang pasti akan terlambat. Jadi saya salut sama teman-teman yang sudah survive. Tapi Jogja udah macet juga loh. Ya, tapi nggak terlalu seperti sekarang Bu. Ya. Kalau Dimar pilih yang mana? Pendidikan yang bermutu nomor 4. Okay. Dari pengalaman KKN beberapa bulan yang lalu, di mana untuk mendapatkan sebuah pendidikan di beberapa pulau-pulau terkecil di Indonesia itu sangat susah. Oke. Kamu KKN di mana? Saya di Belitung. Teman-teman saya banyak yang mengeluhkan bagaimana anak-anak di usianya yang seharusnya sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran mengenai Indonesia itu seperti apa, mereka bahkan belum mendapatkan media-media pembelajaran tersebut. Oke, thank you. Nah teman-teman sekalian, kita punya waktu 10 menit untuk tanya jawab ya. Jadi kalau bisa tanya dan singkat, sebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Siapa yang mau mulai? Haryo, ntar dulu ya, boleh. Yang perempuan dulu. Maaf ya, yang perempuan dulu. Selamat siang, perkenalkan saya Nanda dari Fakultas Kedokteran Unpad. Saya mau bertanya pada Alanda, sebenarnya kalau misalnya untuk bikin gerakan tuh tahapannya gimana sih, kan kalau dari cerita Alanda, Alanda waktu itu datangnya sendiri, berarti kan idenya berangkatnya dari Alanda sendiri kan, gimana mulai sampai ada tim, terus sampai muncul gerakannya itu gimana tahapannya, terima kasih. Ya langsung. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, dan saya rasa juga banyak orang di luar sana yang melakukan hal yang sama, menurut saya paling penting adalah mencari find like-minded people atau mencari teman-teman yang punya visi atau pemikiran yang mirip gitu. At least paling tidak visinya lah gitu. Misalnya kamu pengen bergerak di bidang pendidikan, cari teman-teman yang juga punya keprihatinan yang sama terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Karena sebenarnya nggak harus banyak sih. Waktu itu saya mulai dari mungkin sekitar 5-7 orang gitu. Tapi akhirnya mereka ngajak temennya yang menurut mereka tertarik juga, dan akhirnya timnya jadi 30 orang gitu. Dan dari situ baru mulai ke step-step lain yang kayak perencanaan, atau misalnya mau daftar jadi perkumpulan atau bikin yayasan gitu. Jadi yang pertama paling penting sih bertemu dengan orang yang punya visinya sama, tapi kalau bisa menurut saya penting yang latar belakangnya berbeda-beda gitu, karena dengan begitu kita bisa memecahkan masalah lebih enak, karena mungkin orang IT misalnya punya solusi yang beda dengan orang geografi, punya solusi yang beda dengan orang komunikasi gitu, jadi nanti solusinya bisa lebih all rounded gitu menurut saya. Ada kolaborasi sih, ya, gitu, kolaborasi. Oke, thank you. Silakan.
terima kasih Mbak Uni. Saya mau bertanya ke Mas Rama. Nama saya Alexander Zulkarnain. Mas Rama, saya tertarik dengan yang tadi disampaikan. Pertanyaan saya satu. Yang pertama adalah pertanyaan saya adalah bagaimana faktor security atau keamanan dari data-data yang diperoleh. Karena kan begitu banyak mengakses data-data pemerintah dan juga banyak mengakses juga fasilitas-fasilitas publik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kalau kita lihat di Smart City kan apakah sudah kerjasama juga dengan TMC Polda? Karena kita sering sekali bahwa pada saat di lampu merah, di traffic light, yang malah mobilnya paling banyak, malah paling lambat gitu. Nah itu apakah ini juga dengan teman-teman di KCJ, komuter lain juga, karena traffic itu juga sangat menentukan. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Terima kasih, Alexander. Langsung aja dijawab singkat. Oke, thank you Mas. Jadi yang pertama terkait security ya. Jadi ada data yang terkait dengan data-data pemerintah, itu sifatnya confidential dan memang harus ada di database, data center dari Jakarta Smart City sendiri. Jadi memang itu semua ada di situ. Dari awal memang implementation-nya adalah seluruh data dari terkait data internal harus ada di data center. Dan kita memang hire consultant juga untuk selalu testing keamanan dari data center tersebut dan juga replikasi dengan database sehingga data tersebut selalu secure ada di sinilah paling nggak di Indonesia gitu. Dan yang kedua terkait dengan traffic management ya mungkin ya. Apakah kerjasama dengan TMC? Kedepannya iya. Jadi memang harapannya adalah dari sisi transportasi sendiri kita akan integrasi seluruh devices yang ada, termasuk juga traffic light. Harapannya memang traffic light ini nanti bukan di replace ya, cuman dikomplement lagi dengan sistem lain yang dimana bisa kita identify apabila memang ada mobil yang lebih banyak antrinya di situ, harusnya dia diprioritaskan untuk jalan gitu. Karena sekarang kalau yang kita lihat sendiri ya seperti contohnya tadi gitu ya, ini lebih banyak di sini kok yang jalan malah yang satu lagi gitu kan. Itu sebenarnya kalau bisa sudah disystemize gitu. Jadi memang kita lagi bangun algoritma yang dimana dia bisa memprovide machine learning yang memberikan recommendation bahwa based on patterns yang ada setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian, ini harusnya timingnya diubah lah gitu berdasarkan timing itu. Oke, makasih Haryo. Ada rencana nggak kalau aplikasi ini akan dikembangkan seperti Glue juga, jadi bekerjasama dengan pemerintah kota ya, kalau di Yogyakarta, atau bahkan pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, untuk kemudian mencapai skala dan impact seperti Glue di Jakarta. Ada rencana ke situ nggak? Dan kalau sudah ada hambatan nggak yang lo lihat untuk mewujudkan? Terima kasih buat nulis artikel nanti biar makin banyak follower Twitternya. Oke. Barusan follow. Oh iya. Terima kasih Mas Haryo. Jadi sebenarnya emang walaupun kemarin tuh kita baru submit ide ke kompetisi ini, tapi kita pingin banget biar ide ini juga benar-benar bisa implement Mas. Dan kita juga udah presentasi di Bappenas dan Bappenas juga menyambut baik ide ini, dan mereka malah diskusi nambahin fitur kayak semacam kelas jalan itu kan beda-beda, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, itu juga lebih detailkan. Nah, tapi mungkin hambatannya karena ini kan platform crowdsourcing, jadi kita masih belum bisa memfilter mana laporan yang asli, mana yang laporan spam yang dimasukkan oleh masyarakat. Nah itu yang sedang jadi topik skripsi saya, mungkin itu. Oke, kalau ini skripsinya biar semuanya, kalau skripsinya apa, Jimar? Tentang kerawanan kebakaran hutan. Oh, terus mau dibikinin apps juga? Enggak, lebih ke pemetaannya. Lebih kepada pemetaan ya, oke. Saya tahu bahwa masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi kan ini cuma forum perkenalan bagi yang belum kenal. Silakan follow Twitternya dan lanjutkan diskusi di ranah Twitter, Instagram, atau di Facebook. Ya, Twitter paling cepat. Dan kemudian bisa kita sebarluaskan apa yang membuat mereka begitu menginspirasi sebagai anak-anak muda. Kita kasih aplaus kepada
panel kita yang hebat ini. Pembicara berikutnya sudah datang, kayaknya kalau ngeliat dari ngos-ngosongnya naik Gojek juga ini. Founder dari Gojek, silakan Febri. Terima kasih.